Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang selama ini telah diberikan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang besok di hari kiamat mendapat syafaat. Amin ya Allah. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menjaga waktu agar tidak merugi. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita waktu yang penuh dengan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, keamanan, kesehatan yang paripurna, yang tidak ada rasa sakit setelahnya. Bahwa pada dasarnya setiap orang telah diberikan modal berupa waktu yang sama oleh Allah, yaitu 24 jam dalam sehari. Modal yang sama tersebut belum tentu sama dalam penggunaannya. Sebagai contoh, pada jam yang sama, ada yang masih duduk di depan televisi, menghadap layar Android di rumah, bersenda gurau di jalan, jual beli di pasar, bekerja di sawah dan ladang. Namun di tempat yang lain, mereka yang di ladang bergegas bersih diri, begitu beduk dipukul. Mereka yang di rumah bersegera wudhu dan berangkat menghadiri sholat begitu azan berkumandang. Bahkan banyak dari mereka yang lebih dahulu datang sebelum khatib naik mimbar pada saat sholat Jumat. Mereka mengisi waktunya dengan sholat, zikir, tilawah Quran, atau yang lainnya. Orang yang datang ke masjid dalam rangka memenuhi panggilan Allah untuk beribadah, maka setiap derap langkah satu kakinya akan meninggikan derajatnya, sementara kaki yang lainnya itu untuk menghapus dosanya. Ada hadis yang berbunyi, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke rumah Allah atau masjid untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya itu, yang satu untuk menghapus dosanya, yang satunya lagi itu untuk meninggikan derajatnya. Sekali lagi, waktu yang sama tapi beda penggunaannya. Hadirin yang saya hormati, Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, yaitu yang pertama itu nikmat waktu, yang kedua itu nikmat sehat. Ada hadis juga yang berbunyi, dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Bagi mereka yang mau mensyukuri nikmat waktu, sudah barang tentu modal waktu yang Allah berikan akan dimanfaatkan dan diisi dengan yang padat, dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, sebaliknya nih, bagi orang yang kufur dengan nikmat waktu, boleh jadi modalnya itu terbuang sia-sia, dan banyak kegiatan yang tidak menghasilkan manfaat yang ada di dalamnya itu. Namun, justru nauzubillah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan dan kebatilan. Sebagaimana kata bijak yang mengatakan bahwa jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, maka pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Islam menganjurkan agar manusia memanfaatkan waktu dan kesempatan yang dimiliki sehingga ia tidak termasuk orang yang merugi. Nah, hal itu tercantum dalam Quran surah Al-Hasr yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal hasr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, itu yang artinya ayat pertama demi masa, yang kedua sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, yang ketiga itu kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Hadirin sekalian, harta yang hilang itu bisa dicari, tapi waktu yang hilang tidak pernah akan kembali lagi. Manusia yang berada dalam kerugian, sebagaimana dalam Quran surat Al-Hasr, kata husrin dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan istilah isim nakiroh, atau kata benda yang memiliki makna keanekaragaman. Nah, sehingga maknanya menjadi manusia itu akan dalam keanekaragaman kerugian, kecuali mereka yang beriman. Beriman merupakan keyakinan penuh dalam hati, ikrar dengan lisan, dan pengamalan dalam amal perbuatan. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, para nabi dan rasulnya, kitab-kitab sucinya, hari akhir, dan qada dan qadarnya. Iman akan tumbuh subur dengan ilmu, sehingga apabila kita
ingin agar memiliki keimanan yang kuat, maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya untuk menyuburkan iman tersebut. Nah, teruslah belajar tanpa terbatas oleh waktu, tempat, dan keadaan. Namun, hanya mengandalkan iman saja, orang itu masih rugi. Sehingga ayatnya dilanjutkan dengan wa amilus solihat. Amal itu adalah apa yang dihasilkan oleh pikiran, hati, dan perbuatan. Bukan hanya perbuatan saja, bahkan pikiran, gagasan kita juga tergolong amal, serta gerakan hati pun itu termasuk amal. Amilus solihat maknanya bukan sembarang amal, akan tetapi amal yang soleh, amal yang membawa kita pada kebaikan, baik untuk diri ataupun orang lain. Kerugian seolah tidak berhenti, sehingga menyempurnakan dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling nasihat menasehati dalam soal yang hak. Oke, sebelum saya mengakhiri, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, hanya dalam kuasa-Mu segala apa yang terjadi pada hamba-Mu ini, tiada daya dan upaya selain keagungan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala nikmat dan titipan-Mu, menjadikan hamba-Mu makin pandai bersyukur. Berikan kekuatan iman dan Islam kepada kami, ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu, ya Allah. Curahkan segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkan kami agar senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung, karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pentingkan daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami, ampunilah kami, ya Allah. Bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran yang kelam yang di masa lalu. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami, darah dagingnya melekat pada tubuh kami, ya Allah. Ampuni jika selama ini kami telah menzaliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.